Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Imas Eva Nurfiati, MPD, selaku dosen kewarganegaraan kita dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi 1, Filsafat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, Pancasila sebagai kesatuan nilai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok 9. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yohanes Paulus Raja, jurusan Informatika, NPM 45222101449. Yang kedua ada Zeni Azara, jurusan Farmasi, NPM 20222100262. Yang ketiga ada Bayu Aji Sutarno, jurusan Akuntansi, NPM 12222100089. Yang pertama ada filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila menurut ahli, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India. Yang kedua ada Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Yang ketiga, Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada Nota Nagoro. Nota Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila, yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang keempat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kelima menjadi falsafah hidup bangsa, yang keenam sebagai dasar negara, yang ketujuh memberikan hakikat kehidupan bernegara, dan yang terakhir menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Tujuan filsafat Pancasila ada 5. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia.
untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Melalui penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Ya, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Materi kedua bisa dijelaskan dengan rekan saya, Jenny Azara. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yohan. Materi selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia dan falsafah hidup bangsa. Pengertian Pancasila yaitu suatu kesatuan yang saling berkaitan dan mendukung antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk tujuan tertentu. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Dan yang kedua dapat mengandung pandangan serta nilai yang dapat menjadi isi pembentukan ideologi Pancasila. Karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat ada 3. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Dan yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Dan yang ketiga, ada hubungan yang saling mengikat antara sila-sila Pancasila yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat? Sebagai dasar yang mengarahkan serta mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada 3. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Yang pertama ontologis sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila serta sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Yang kedua, sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan yang ketiga, aksiologis sebagai upaya atas dasar pikiran aktualisasi filsafat Pancasila, Pancasila sebagai filsafat bangsa, dan Pancasila sebagai filsafat negara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bayu. Bayu, dipersilakan. Terima kasih Jenny. Materi ketiga yaitu ada Pancasila sebagai nilai kesatuan nilai. Pengertiannya, menurut Irwan Jesmi, SOS, MSI, dan Yun Hendry, SH, MH, dalam buku ajar pendidikan Pancasila, Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya, Pancasila memiliki sila-sila yang saling mengikat sehingga menjadi keseluruhan yang bulat. Apabila salah satu dari sila tersebut tidak terwujud, maka akan mempengaruhi perwujudan sila lainnya. Makna Pancasila sebagai kesatuan nilai yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan. Dalam sila pertama ini terdapat nilai bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dengan sila pertama ini menjadi dasar untuk keempat sila lainnya. Makna dari sila pertama ini adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing dan saling menghormati kepercayaan orang lain.
Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sila ini diharapkan bahwa negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki adab. Yang ketiga ada nilai persatuan. Dalam sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Nilai ini memiliki maksud bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup di antara elemen-elemen yang ada di masyarakat seperti suku, agama, dan ras. Hal ini dimaksudkan bahwa perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia bukanlah sebuah konflik yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Dalam sila keempat ini ada nilai kerakyatan di dalamnya. Nilai keadilan ini memiliki arti bahwa dalam menjalankan negara Indonesia harus mementingkan demokrasi. Negara juga harus memberikan kebebasan, namun tetap disertai dengan saling bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Yang kelima ada nilai keadilan. Dalam sila kelima ada nilai keadilan di dalamnya. Nilai ini merupakan sebuah tujuan negara untuk hidup dalam satu tujuan. Keadilan ini harus terwujud dalam negara Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus adil terhadap sesama, adil terhadap dirinya sendiri, dan tidak melupakan hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa Pancasila sebagai kesatuan nilai? Karena Pancasila menopang kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia karena mengandung nilai-nilai luhur. Adanya nilai-nilai tersebut menjadikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika kelima sila Pancasila dipisahkan, karena pemisahan maka bisa menyebabkan Pancasila kehilangan esensi sebagai dasar negara. Oke, itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.